Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dua. Yang pertama, menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar masuk sorga, dan yang kedua meninggalkan larangan Allah berdasarkan ilmu yang benar agar selamat dari neraka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan terkait tazkiyatun nufus. Barangkali kita sering mendengar tazkiyatun nufus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus? Maka yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus secara ringkas kita katakan kesucian jiwa. Setiap kita memiliki jiwa, dan pembahasan tazkiyatun nufus adalah pembahasan tentang kesucian jiwa. Pembahasan ini sangat-sangat penting. Apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams. Sering kita dengar, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah, rugi orang yang mengotori jiwanya. Kita perhatikan di ayat sebelumnya
Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari. Wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan bulan. Wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah dengan waktu siang. Wal laili idza yakshaha. Allah bersumpah dengan waktu malam. Was samai wa ma banaha. Allah bersumpah dengan langit dan bangunan-bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan bumi. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah atas nama jiwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, yang besar. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit dan bumi, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Kalau Allah bersumpah suka-suka. Beda dengan kita, kalau kita bersumpah tidak boleh kecuali hanya atas nama Allah saja. Ada sebagian orang kita dengar bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini salah. Jangan dikira bagus. Tidak. Kenapa? Karena seakan-akan menyamakan Rasulullah dengan Allah. Bisa dipakai untuk demi-demian, bisa dipakai untuk sumpah. Oleh karenanya kita ingat-ingat, kita sampaikan kepada saudara kita kaum muslimin, demi Allah, demi Rasulullah, salah. Karena Allah itu esa, nggak boleh demi Allah, demi Rasulullah, jadinya nggak esa. Harusnya yang benar hanya demi Allah saja. Sementara Allah Tuhan yang Maha Esa bebas bersumpah dengan apa saja. Allah di sini bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Allah ingin menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini Allah ilhamkan ada keburukan, ada ketakwaan. Yang jadi poin inti adalah qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya. Berarti jiwa-jiwa yang suci untung, sementara jiwa-jiwa yang kotor rugi. Apa bedanya jiwa-jiwa yang suci dengan jiwa-jiwa yang kotor? Kata para ulama, bedanya adalah jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih adalah jiwa-jiwa yang cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jiwa-jiwa yang kotor adalah jiwa-jiwa yang cenderung kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penting kita menyucikan jiwa kita. Agar apa? Agar jiwa kita cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi orang yang membiarkan jiwanya kotor. Rugi orang yang tidak mau membersihkan jiwanya. Apa ruginya? Ruginya adalah menjadikan dia cenderung kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Cenderungnya bikin dosa. Kalau sama yang dosa-dosa demen. Gara-garanya apa? Jiwanya kotor. Sementara yang beruntung adalah jiwa-jiwa yang bersih. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar jiwa kita bersih? Para ulama menjelaskan bahwasanya caranya agar jiwa kita bersih harus make cara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan percaya dengan metode-metode khusus tazkiyatun nufus, metode-metode khusus agar jiwa bersih, tapi caranya menyelisihi yang disyariatkan. Jangan percaya dengan metode-metode khusus model-model begituan. Makanya harus metodenya, caranya sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai dengan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa saja caranya? Kata para ulama, di antaranya agar jiwa kita bersih adalah kita harus rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, sehingga jiwa-jiwa mereka bersih, jiwa-jiwa mereka cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada panggilan jihad paling depan. Kemudian taklim bersama dengan Rasulullah SAW paling depan. Dunia ditinggalin sementara. Ada panggilan sedekah paling depan. Jiwa mereka cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah karena mereka orang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyebutkan illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan diciptakannya jin dan manusia, kata para ulama tafsir, illa liyuwahhidun, agar mereka mengesahkan aku, agar mereka mentauhidkan aku. Berarti sebab terbesar agar jiwa kita bersih, kita harus menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Agar maksimal nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah, caranya hadir di kajian tauhid, caranya belajar kitab tauhid, caranya dengarkan penjelasan para ulama terkait tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar maksimal. Dan kalau sebab terbesar jiwa seseorang bersih, sebabnya adalah mentauhidkan Allah, maka kebalikannya, lawannya tauhid adalah syirik, menyekutukan Allah. Sebab terbesar jiwa kotor adalah menyekutukan Allah, atau yang kita kenal di sebagian istilah, misalnya diantaranya pesugihan. Ini namanya menyekutukan Allah. Maka itu sebab terbesar jiwa kotor, sehingga nggak demen dengan sholat, nggak demen dengan amal-amal soleh. Akan tetapi jiwa-jiwanya yang bersih, maka mereka akan cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama viral, santri Quran dengar musik nutup telinga. Di situ ada komentar-komentar. Maka kalau komentarnya bersih, bagus, barangkali karena jiwa mereka bersih, sehingga cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau komentarnya miring, gak bagus, maka jangan-jangan jiwa mereka kotor, sehingga cenderungnya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadilah orang yang rajin beribadah kepada Allah, jadilah orang yang mengesahkan Allah, sehingga jiwa ini bersih dan akan cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kesyirikan lawannya tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah, berarti jiwanya kotor, maka resikonya adalah diharamkan sorga dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jiwa-jiwa yang kotor. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang bersih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mentauhidkan Allah, agar jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih, yang cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kali tadi khatib sudah menyebutkan terkait tazkiyatun nufus. Apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus? Bagaimana pentingnya tazkiyatun nufus, dan sudah disampaikan cara yang pertama agar jiwa ini bersih adalah dengan kita rajin beribadah kepada Allah, dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengesahkan Allah, dan kita jauhi kesyirikan. Kemudian cara yang kedua agar jiwa kita bersih, kata para ulama, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jiwa kita bersih. Kenapa? Karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya doa itu adalah kunci segala kebaikan. Jiwa yang bersih baik. Bagaimana biar jiwanya bersih? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu kebaikan. Bagaimana caranya biar kita bisa salat 5 waktu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama, hadir di majelis taklim, baca kitab para ulama, kebaikan. Bagaimana biar kita gampang ngebela-belain untuk hadir di majelis taklim? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu kebaikan. Kadang-kadang kita mau sedekah sayang. Kita hitung harta kita sekian, 2,5%-nya 50 juta, gede 50 juta. Bagaimana biar enteng? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah kunci segala kebaikan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Kita minta kepada Allah agar jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, supaya jiwa kita cenderungnya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Buat aku tidak penting doa dikabulkan atau tidak. Aku nggak mikirin dikabulin doa. Yang penting buat aku adalah berdoa. Kenapa? Karena aku yakin kata Allah, berdoa kalian aku kabulkan." Selesai. Jadi kita nggak urusan dengan pengabulan doa, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berdoa? Di antara doa yang datang dari Nabi SAW kita bisa baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau doa yang sering kita dengar, kita bisa baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah kita naik motor, naik mobil, bisa kita baca. Kita niatkan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang bersih. Bahkan Nabi SAW pernah, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak bakal dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bakal bisa sedekah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bakal bisa sholat. Makanya yang pengen digampangin melakukan amal soleh, jangan lupa minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, cara agar jiwa kita menjadi bersih adalah jadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus. Jadikan Al-Quran sebagai sumber penyucian jiwa. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah telah menjamin
bahwa orang-orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian dia membaca, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca Quran surat Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus? Bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sumber kesucian jiwa? Caranya Allah kabarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, diberikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan maksimal, mereka membacanya dengan semestinya, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, ulaika yu'minuna bih, maka mereka adalah orang yang benar-benar beriman kepadanya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud membaca Al-Quran dengan maksimal? Apa yang dimaksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Apa yang dimaksud membaca Al-Quran dengan semestinya? Jawabannya, kata para ulama, yang dimaksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah yang pertama, Quran dibuka dan dibaca. Kita udah buka Quran belum? Udah baca Quran belum? Kalau udah, berarti bagus. Kemudian yang kedua, Al-Quran dihafal. Nggak cuma dibaca doang, hafal surat-surat pendek doang, kagak ngapa-ngapa. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dipahami. Kita udah pahami Quran belum? Kalau belum, baca terjemahannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran ditadabburi. Kita ngerti isinya enggak? Pernah tadabbur apa enggak? Pernah hadir di kajian tafsir Quran apa enggak? Kalau belum, hadir. Kemudian yang kelima, Al-Quran diamalkan. Kenapa begitu? Karena begitulah ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan semestinya adalah Al-Quran dibaca iya, dihafal iya, dipahami iya, ditadabburi iya, diamalkan juga iya. Bagaimana caranya? Caranya hadir di majelis taklim selesai. Misalkannya di majelis taklim berbicara tentang kewajiban sholat, akan ada ayat Quran berbunyi wa aqimus shalah. Ketika berbicara tentang zakat, akan ada ayat Quran berbunyi wa atuz zakah. Akan dibacakan terjemahannya, akan dijelaskan maksudnya, secara tidak langsung ditadabburi dan udahannya akan kita amalkan. Maka kita cari majelis taklim dalam rangka apa? Dalam rangka kesucian jiwa kita, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan. Taunya dari mana? Dari majelis taklim. Kita belajar agama, membaca kitab para ulama dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang jiwanya bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita senantiasa istiqomah melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesucian jiwa kita agar jiwa ini senantiasa cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana
Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.